wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya Ibu minta maaf ya, terlambat sudah 15 menit. Nanti selesainya juga bisa mundur sedikit kalau memang presentasinya masih butuh. Oke, gimana tugasnya kemarin? Beres? Beres. Hari ini semua presentasi mungkin 10 menitan maksimal ya, masing-masing kelompok. Karena kita ada berapa kelompok? Hampir kurang lebih 10 sampai 10, karena kemarin ada yang 2 orang juga, terus semalam ada yang ngechat ibu mau mengerjakan sendiri gitu ya. Yang tidak punya kelompok yang mengerjakan sendiri mungkin nanti terakhir ya, biar ada masukan dari teman-teman gitu. Ada kemarin yang WA ibu malam-malam? Saya Oh, sudah selesai? belum. Terus, tapi tahu harus bagaimana? Perangkat. Oh, ya sudah. Mungkin nanti di tugas pertama kosong nggak apa-apa, tapi dikerjain di tugas lain ya. Jadi begini, hari ini kita selesaikan bagaimana kita merancang bisnis menggunakan bisnis model kanvas kayak gitu. Yang kalian dikasih 9 kotak dengan satu tabel itu ya. Kemudian dipresentasikan, nanti kita sharing realistis nggak sih, yang penting itu. Kemudian nanti setelah semuanya presentasi, berarti materi tentang atau bagaimana kita mengembangkan ide bisnis kita selesai. Minggu depan kalian akan ada kuliah tamu. Dalam kuliah tamu nanti dilaksanakan di teater, ruang teater. Tidak semua mahasiswa bisa ke sana. Hari ini Ibu akan pilih ya, dari semua mahasiswa ini kira-kira mahasiswa mana yang berhak atau bisa ikut di ruang teater. Sisanya tetap di kelas, kita menyaksikan secara live Zoom. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena kapasitasnya kan nggak banyak di ruang teater, hanya sekitar 50-an, dan kita ada berapa kelas kemarin? Kurang lebih 8 kelas, dan jadi 50 dibagi 8, 6 sampai 7 oke. Jadi masing-masing satu kelas itu diperbolehkan mengirim 6 sampai 7 mahasiswa untuk mengikuti secara langsung ya. Nah, untuk proses pemilihannya gimana? Pemilihannya tergantung hari ini ya. Ibu pengen melihat mahasiswa mana yang aktif, mana yang kurang aktif gitu ya. Jadi nanti bisa mewakili kelas kita untuk ikut di teater. Seperti itu. Oke? Bisa kita mulai? Ya. Silakan duduknya dalam kelompoknya kembali ya. Dibuat senyaman mungkin kursinya. Kemudian untuk majunya kita lotre dulu atau langsung dari kelompok 1? Oke, kita lotre ya. Presentasinya pakai laptop atau pakai apa? Kalian pakai media apa untuk presentasi? Laptop. Oke. Yang lainnya siap dengan laptop? Dengan apa? Mungkin lah kalau HP. Gimana lihatnya? Kamu punya filenya? Oh, berarti dikirim ke grup. Nanti kita tolong teman yang ada laptop untuk memunculkan di PPT di LCD ya, untuk presentasi. Mungkin bisa pakai satu laptop aja, nggak apa-apa. Ya. Atau mau yang sudah ready laptopnya siapa dulu kan? Enggak. Punya Ali ya? Ali boleh taruh di sini.
Untuk masing-masing kelompok boleh dikirim filenya di grup ya. How many groups? Ada berapa kelompok? Terakhir kelompok berapa? Ada yang satu mana? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 5 terakhir ya? Kelompok berapa? Iya ya. 5 mana? 5, 6? 6 nggak ada? Kelompok berapa? Dia bikin kaget. Itu apa ya? Bagian kemarin masa nggak ada yang ingat kamu ke bagian angka berapa? Waktu counting. 5 sudah ada. 5 tadi berapa ya? Ya maksud ibu pengen tahu kita terakhir itu 6 ada? 6 kita balik dulu. 5 ada ya? 5, 6, 7, 8. Tolong ditulis. Ini ikut jalan lagi. Dipotong dulu lagi. Kenapa? Karena kemarin nggak masuk. Nggak masuk? Ya sudah, nggak usah pakai kelompok. Ada tadi temennya, dilihat dulu ya. Ya, biar kamu bisa tahu. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Terus kasih 1, 2 sampai 8. Kenapa? Dosennya diceluk gini jadi. Kenapa? Ya, iya, makanya nggak usah nata-nata kerjakan sendiri. Ya, ya nggak apa-apa, kamu datang aja dulu ke kelas gitu loh. Ya, oke. Makanya kan kemarin nggak jawab ya, mau mengerjakan sendiri katanya. Yang ini loh. Ya, ya makanya. Kita kurang satu orang juga. Kurang satu orang. Tapi kemarin berapa? 4 kita 4. Cuma 4 sudah 4 ya. Iya. Pastikan aja yang kedua itu. Ayo sini Pak, ini satu. Oh mau tambah 1. Berarti 1 di sini, 1. Tadi siapa yang belum dapat kelompok? Ada lagi tuh di sana. Mas bisa join kelompoknya Mas siapa? Ada sama Sini. Sini. Apa? Ada lagi yang belum dapat kelompok? WA aktif nggak, Li? Di sini? Oh iya, belum. Atau dikirim ke emailnya Ali? Pakai WA aja, Li. Oke, sudah? Jangan kelompok, ini maju sayang. Ditulis 1, 2 aja. Nggak apa-apa, wes. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wes, biarkan dia. Dan kelompok ya, tapi urutan mana? Biarkan nanti ibu yang mau. Jadi ibu lotre dulu urutan majunya.
baca, apa namanya, biar dibaca, nanti ada yang nggak paham biar ya. Sudah? Oke, Ibu udah nyiapkan lotre. Ini tulisannya kelompok ya, tapi sebenarnya ini urutan maju, ya. Jadi bukan kelompok tapi urutan maju. Yang dapat kelompok 1 berarti maju pertama. Oke? Perwakilan Ibu. Ambil dari depan nggak apa-apa ya. Salah ya, kalian duduk di belakang. Apa tuh? Iya. Ambil nama maju. Satu ya. Silahkan kirim ke WA-nya Ali biar langsung present nanti. Ali, kamu bilang di grup ini saya itu ya, Ali sudah ngecek di grup. Filenya yang mana aku nggak tahu. Ali kalau memang filenya ready. Tapi yang ada di flash Nanti aja. Oke, siapa yang beruntung hari ini dapat nomor 1? Oke. Iyalah, the luckiest. Sekalian, Ibu ingin kalian latihan presentasi. Jadi Riau presentasi ada, dengarkan, ada moderatornya. Kelompok yang maju pertama dimoderatori oleh kelompok yang maju kedua. Yang maju kedua siapa? Oke, salah satu tolong jadi moderator. Yuk, silakan, boleh siap-siap di sini. Kita drama. Silakan ayo. Sudah dikirim hasilnya? Kok gelap? Kalian kelihatan nggak sih? Tidak. Bisa diterangkan kali? Anunya bisa diterangkan? Brightness-nya. Iya, brightness. Coba. Kok nggak kelihatan? Nggak ngaruh di brightness. Nggak bisa? Nggak ngaruh di brightness laptopnya. Oh, nggak ngaruh? Nggak Berarti ngaruh gimana? di LCD-nya. Hah? Harus. Soalnya Ini aja ya. Ayo moderatornya mana? Kan mau pakai kursi. Moderator di orang duduk. Yang mempelatori biar kelompok mereka kamu hanya lihat ya, membuka, kemudian nanti presentasi, kemudian diskusi, penutup. Moderator di sini, kamu bawa kursi boleh. Nanti pas teman-teman mau presentasi kamu duduk di sebelah sana. Oke,
bisnis model kanvas. Bisnis model kami Kelompok 1, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Iya. dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anantalia. Saya dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin dengan teman-teman saya. Silakan. Saya Jonathan Krisanto. Nama saya Muhammad Ramadansyah sebagai moderator. Nah, kami akan menjelaskan tentang apa sih parfum store yang dari kami diskusikan kemarin itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang customer segment. Customer kita bertujuan yang pertama adalah kaum remaja sampai orang tua. Jadi parfumnya bisa dibuat mulai remaja sampai orang tua. Agak gitu sih. Enggak pakai itu. Ini. Sudah. Customer segment. Ini kayak Mulai dari kaum remaja sampai yang orang tua. Untuk customernya, customer relationship ya. Mulai itu kita menggunakan kartu nama atau kartu store dan melalui WhatsApp kontak. Yang selanjutnya ada channel. Channelnya kita pakai Reels Instagram sama TikTok. Terus Value reposition. Yang pertama, parfumnya tahan lama, wangi, tidak meninggalkan noda dan harga terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Untuk bagian main activity-nya kita menyiapkan sampel dari bau-bauan kita reaksi sendiri dan ada perbedaan sendiri dengan store-store yang lain. Untuk marketingnya kita juga menyiapkan bagian Instagram dan TikTok, lalu ada online shop dan ada store untuk travel. Lalu key resource-nya kita membutuhkan Shopee dan kita membutuhkan TikTok serta Instagram. Untuk strategi parfumnya kita menggunakan reseller dan collaboration. Untuk konstruktornya kita menyiapkan store, botol, racikan atau bahan bakunya juga. Untuk reference creamnya menggunakan biaya kehidupan sehari-hari. Untuk biaya kehidupan sehari-hari, retail profit kurang lebih 500.000 sampai 1 juta. Ada pertanyaan? Demikian presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi kelompok kami. Moderator yang akan melanjutkannya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Ada masukan? Masuk sesi ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Itu kenapa platformnya dipilih? Boleh. Soal revenue bisa disusun. Revenue. Nah, jadi kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya gimana ya? Kehidupan sehari-hari. Prosesnya berjalan gitu ada atau harus ada gitu. Lebih kira seperti kebutuhan makan buat sehari-hari lah ya, memenuhi kebutuhan kehidupan. Oh, Sebentar. Diulang. Hilang. bener. Yang revenue tadi yang biaya kehidupan sehari maksudnya gimana? Iya, silakan. Maksudnya
dari penjualan parfum itu dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jadi biaya profitnya itu disalurkan kemana gitu? Padahal harusnya industri itu menjelaskan. Ya. Sampaikan aja. Retail itu apa? Retail itu apa? Reseller itu apa? Retail profit, maksudnya keuntungan dari mana maksudnya retail profit? Mas, untuk revenue stream sendiri itu harusnya bagaimana? Coba disampaikan dulu. Kalau setahu saya dan mungkin sepengetahuan saya, revenue stream itu kayak mungkin hasil yang didapat dari penjualan, mungkin secara bersih kayak profit atau laba bersihnya itu berapa, mungkin berkira berapa dari modal, mungkin kayak resellernya itu kan di sana kalau nggak salah tadi itu ada di main activity-nya ya, ada yang reseller atau gimana ya zoom reseller nggak kiri coba ayo reseller apa collaboration partner kiri kan reseller lah berarti kan mungkin menurutku yang revenue tadi itu reseller termasuk dari profit laba yang dihasilkan reseller kita jadi tidak reseller atau gimana gitu loh macam itu lah menurutku Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu biar clear? Ada. Jadi memang harus pemahamannya dulu. Pemahamannya dulu harus disamakan. Tadi salah apa? Yang value preposition, revenue stream ya. Sudah ada. Revenue stream ya. Revenue stream itu aliran revenue atau pendapatan yang diterima perusahaan dari pelanggan, biasanya dalam bentuk uang. Ya. Ya. Aliran revenue atau pendapatannya. Ya, kalau di sini malah biaya yang dikeluarkan ya. Jadi di sini revenue stream kalian harus bisa mengira-ira keuntungan kalian nanti berapa. Seperti itu. Ya. Penjualan dari produk, penjualan dari jasa, langganan atau parsial, penggunaan dari sarana, pendapatan dari sewa, pendapatan dari komisi. Intinya revenue stream itu adalah keuntungan dalam bentuk uang. Ya. Kalau biaya kehidupan sehari-hari itu kan cost kalian yang kalian keluarkan. Ya. Oke. Berarti masih kurang tepat ya. Terus apa ini? Coba ke resort. Jadi customer segment parfum kalian mau mengembangkan toko parfum gitu ya. Oke. Customer segmentnya kaum remaja, orang tua. Mungkin akan lebih tepat kalian kasih usia ya. Usia. Saya rasa kalau sudah di atas 60 ke atas sudah nggak begitu ini ya. Gimana? Remaja dan dewasa gitu gimana? Ya. Oke. Kasih kalaupun orang tua wanita karir oke ya. Pekerja oke ini ya. Dengan rentang usia. Jadi usia-usia produktif. Kemudian setelah customer segment kita ke customer relationship. Oke. Kartu nama. Oh, jadi kalian akan memberikan kartu nama ke mereka, ke pengunjung, ke semua pengunjung. Apakah efektif saat ini? Tidak.
nggak terlalu ya. Kayaknya WhatsApp kontak masih oke. Ya. Jadi setiap pelanggan kalian mintai data minimal kalian punya nomor HP, ya, kontak WhatsApp-nya, kayak gitu. Kemudian ke channel ya. Channel yang kalian gunakan Reels Instagram sama TikTok saja. Tapi di sana main activitiesnya online shop. TikTok ada store-nya juga. Oh, keranjang kuning itu ya. Oke, itu masuk online shop juga ya. Tapi nggak ke Shopee atau apa gitu. Rencana Berarti channelnya ke bisa menyebut online market ya, marketplace ya, marketplace ya rasa ya. Oke, kemudian ke value preposition itu nomor berapa? Value preposition nomor berapa? Ya, nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oh sorry, berarti itu tadi harusnya ke nomor 2 dulu ya. Dia tahan lama, wangi. Iyalah. Kayaknya tuh wanginya tahan lama gitu aja deh ya. Oke, tidak meninggalkan noda, harga terjangkau. Oke, saya rasa bagus ya. Dan lebih cocok kalau ini dekat kampus atau dekat pabrik. Saya rasa akan cocok ya. Mereka akan senang dengan harga yang terjangkau, wanginya tahan lama, tidak meninggalkan noda, itu pasti senang ya. Oke. Kemudian 3 itu channel sudah. Channelnya kenapa hanya menyebut Reels? Nggak pakai feed-nya IG. Kalau kalian menyimpan WA-nya pelanggan, saya rasa namanya story WA juga perlu ya. Story WA, kemudian Instagram. Jadi kalian punya akun IG, akun TikTok ya. Jadi postingnya nggak hanya di Reels-nya aja, tapi juga di feed-nya juga ya. Story-nya juga mungkin ya. Oke, kemudian dari channel kita ke customer relationship. Jenis hubungan yang dibangun antara perusahaan dengan pelanggan. Hubungannya bantuan personel, komunitas, dan kalau punya apa customer relationship-nya? Kartu nama, WhatsApp tadi ya. Oke. Ke komunitas juga boleh loh. Komunitas jual beli Malang gitu ya. Komunitas jual beli parfum Malang gitu. Mungkin ada loh. Mungkin ada. Revenue streams, aliran ini ya, keuntungannya. Ya, yang tadi ya. Jadi keuntungannya, kemudian key resources, sumber daya penting yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Kalian punya Shopee, TikTok, Instagram, dan toko offline-nya ya. Offline shop-nya juga ada. Ada nggak? Toko offline-nya ada kan? Ya, jadi kan itu bisa review. Nah, berarti kan butuh offline shop-nya juga. Ya, oke. Key resources-nya, brand atau sistem kerja, fasilitas, teknologi, kemampuan finansial manusia. Oke, kalian pakai Shopee. Apa namanya key resources? Shopee, TikTok, Instagram, terus apa tadi? WhatsApp ya. Main activity untuk menciptakan produk atau menyajikan jasa kepada pelanggan. Di mana main activitiesnya? Sampel, online marketing, online shop, store. Oke. Ya.
Strategic partner. Oh, belum ya, nomor 8 masih ya. Strategic partner, jaringan pemasok dan mitra yang menjadikan model bisnis dapat berjalan. Reseller, collaboration-nya seperti apa? Oh, kolaborasi dengan store lain, store sejenis? Oh, brand lain. Memang kalau apa namanya parfum yang refill itu dia punya brand sendiri. Kita punya brand sendiri, terus juga ada brand-brandnya gitu. Yang sudah terkenal kayak misalnya Axe kayak gitu. Oke, kolaborasi jadi mereka naruh produk mereka di toko kalian. Kita juga menerima custom gitu. Custom itu permintaan konsumen. Maksudnya kalian meracik sendiri. Oke. Tapi lah iya, kolaborasi tadi, kolaborasi yang kalian maksud gimana? Itu dari yang brand kita. Kita punya brand sendiri yang kita racik dengan kita Ramuan sendiri. Terus juga kita menerima custom dari pelanggan ini. Oh, customize dari pelanggan kan berarti juga apa namanya brand kalian sendiri. Yang dimaksud kolaborasinya gimana? Kolaborasi seperti ya itu tadi yang kita biasanya kan kita kalau udah lumayan dikenal itu ada orang yang mengajak kolaborasi entah itu brand lain atau entah itu artis atau gimana. Jadi apa namanya kalian menunggu diajak untuk berkolaborasi. Itu berarti jadinya kalau brand kalian sudah terkenal. Masalahnya kalau kalian merintis, ya kan? Masa brandnya belum terkenal, ya kan? Kalian yang butuh untuk branding, ya kan? Nah, salah satu caranya kalian akan mengajak reseller sama mengadakan kolaborasi kan di situ. Nah, kolaborasi yang dimaksud itu gimana? Kalian punya brand sendiri, terus ngajak kolaborasi, ngajak atau diajak? Bisa dua-duanya. Oke, coba dijelaskan. Gimana? Bingung? Sepemikiran saya sih kayak sepatu-sepatu gitu kan ada kolaborasi bu ya sama dan lain gitu. Iya, kolaborasinya seperti apa? Kayak misal Ini kalian toko loh ya, kamu toko parfum. Oke, kolaborasinya seperti apa? Atau kalau kamu bayangkan kamu sepatu itu tadi aja deh. Gimana kolaborasinya? Kayak Nike itu kan bisa kolaborasi sama Off-White jadi Sama apa? Kayak brand lain namanya Off-White gitu. Ntar jadinya produknya bisa kayak ada sisinya Off-White, ada sisinya Nike gitu. Di satu sepatu Ya, itu. di satu sepatu. Terus kalau kamu nanti ya. Kalau itu kamu terapkan di parfum, maka kamu akan mencampurkan produk kamu dengan produk orang lain. Mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kalau misalnya ada artis yang mau, aku pengen kita bikinin, jadi kayak kolaborasinya dengan store kita gitu di waktu di. Oh, jadi kalian akan gandeng artis untuk jadi brand ambassador kalian gitu ya. Mungkin nanti dijadikan apa namanya merek dari parfum yang dia suka itu dipakai nama dia, misalnya kayak gitu ya. Oke, bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Strategic partner. Jadi bagaimana kalian membuat jaringan gitu ya, sehingga model bisnis itu bisa berjalan. Ada yang mau menambahkan? Disampaikan aja, mungkin kita bisa kasih masukan. Perkara kolaborasi.
Ya, yang apa tadi untuk kolaborasi dengan store lain, saya rasa kalau kita merintis, kamu oke kolaborasi dengan store yang sudah tinggi ya, sudah bagus, gitu ya, namanya udah bagus, udah terkenal. Tapi bukan nggak yakin kalau misalnya kalian mencampur apa namanya produk, itu nggak yakin, ya. Mungkin yang memungkinkan kalian adalah kamu berkolaborasi dengan brand yang sudah terkenal itu, apa namanya, barangnya ditaruh di tempat kamu, kemudian ada pelanggan yang mungkin dia pertama kok ada ini, iya, tapi harganya mahal. Kalian kenalkan produk kalian yang harganya lebih murah misalnya, ya bisa menjadi strategi juga, ya, dan akan bisa jadi customer itu di produk kalian karena wanginya sama, kualitasnya sama, kok lebih murah kayak gitu ya. Oke. Terus yang terakhir cost structure. Nah ini elemen biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan blok bisnis model sebelumnya. Store, botol, racikan atau bahan baku. Terus apa lagi? Nah, ini biaya kehidupan sehari-hari, ya. Promosi, ya. Oke. Jadi bedakan antara 9 sama revenue stream ya, aliran keuntungan kalian itu dari mana? Oke. Ada beberapa yang harus direvisi. Ibu dari presentasi ini kalian bisa merevisi, kumpulkan itu. Ya, oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya yang maju kedua. Moderatornya kelompok yang maju ketiga. Yang dapat kelompok maju ketiga siapa? Fikri. Nanti acaranya ada pembukaan presentasi, terus ada diskusi. Yo gak diri tolek ngomong. Tolek temanmu presentasi kan. Oh gitu, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi teman-teman. Ini ada kelompok 3 mau mau presentasikan hasil diskusinya kemarin. Ya kemarin. Oke. Monggo bergerak.
customer segmennya kita range usianya itu usia 16 sampai 30 tahun atau setara dengan usia anak SMA sampai usia kerja. Lalu ini bisa digunakan untuk cewek maupun cowok. Untuk customer relationship-nya untuk value relationship-nya cara ditemukan solusi bau ganti akibat bau sepatu dan punya fleksibel mudah untuk dibawa kemana saja. Untuk customer relationship-nya yaitu WhatsApp group dan story WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Untuk channelnya sendiri melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Lalu buat revenue streamnya itu bisa kolaborasi dengan usaha beli sepatu maupun usaha distro maupun thrifting sepatu itu juga bisa. Strategi partner kita dengan launch sepatu dan mahasiswa. Untuk main activitiesnya kita akan post Instagram, WhatsApp story, Instagram story. Untuk key resource-nya sendiri adalah akun Instagram dan akun WhatsApp. Key resources. Cost strukturnya adalah kuota internet, botol parfum, dan kardus atau packaging-nya. Oke. Ini dari teman kalian ya. Yang datang sudah tak? Sudah. Sesi selanjutnya. Yang penting aja. Tanya jawab dari kelompok 3. Monggo silakan. Yuk kita diskusi. Mungkin ada masukan dari teman-teman apalagi yang sudah maju tadi. Silakan. Jadi toko parfum sepatu. Kenapa pilih? Karena mungkin masih langka ya belum dirinya ya. Oh, masih langka. Belum terlalu masyarakat. Oke, segmennya siapa? Remaja sampai dewasa. Iya. Remaja sampai dewasa. Yakin sampai 30 bro. Ibu 40 loh. Tapi kayaknya bisa bu, tapi kan targetnya ya. Kan yang tertarik sedikit dulu kalau yang mungkin gitu ya. Ya iya sih, saya nggak pernah pakai parfum sepatu, cuma kalau karena memang nggak pernah menemukan, belum menemukan. Dan apa namanya? Apakah teman-teman sendiri ada di sini kenapa ngambil ini mengalami hal itu di mana sepatunya bau banget gitu? Ya saya mengalami. Lebih seringnya ketika perjalanan pulang karena saya sudah di sini kelasan ya jadi kayak keringin sepatu nggak sempat jadi. Oh karena nggak kering ya? Ya. Oh mungkin itu. Oke. Jadi yang aktivitasnya tinggi banget. Kalau yang kantoran itu mungkin nggak lagi kendaraannya mobil gitu ya. Oke, makanya kalian targetnya adalah 16 sampai 30 dan unisex ya. Mungkin mahasiswa ya, lebih tepatnya mahasiswa kayak kalian ya. Oke, kemudian kemana lagi? Setelah kita tahu customer segment, yang kedua adalah value proposition-nya. Ya, yang nomor 2 itu value proposition.
Value proposition, nilai atau manfaat dari produk jarang ditemukan, masih langka. Solusi bau kaki akibat bau sepatu. Fleksibel, kemudian dibawa ke fleksibel seperti apa? Itu ditaruh di botol yang kecil gitu, jadi bisa dibawa. Spray. Oh. Oke. Ada lagi nggak value proposition-nya dari teman-teman? Harusnya. Mungkin bisa juga tidak meninggalkan noda. Ya. Iya bisa juga, misalnya ya kalian buat karena yang dikhawatirkan adalah ketika kita menyemprotkan ternyata ada noda di situ, apalagi sepatu kanvas ya. Oke, itu disemprotkannya di dalam ya. Antibakteri misalnya, ya. Antibakteri, terus kayaknya bisa deh ya. Gimana? Kalau yang antibakteri itu belum bisa, tapi kalau yang dicampur dengan alkohol, oke. Karena kan kayak spraynya apa antiseptik ya. Saya rasa oke, good. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan mungkin? Harusnya kalau kalian bikin bisnis ini tuh sekalian yang benar-benar punya value proposition tinggi, kayak gitu. Jangan yang biasa-biasa, oke? Ini kan memang rancangan bisnis ya, nggak apa-apa kalian ngarang dulu. Jadi harga, kinerja, sifat kebaruan, kustomisasi, status merek kayak gitu ya. Oke. Ke channelnya. Ada offline store-nya nggak? Nggak ada. Masih belum ya. Oh sorry, channel saluran untuk berkomunikasi dan menjangkau pelanggan untuk menyampaikan value yang ditawarkan. Kalian akan main online dulu. Main online dulu. Oke. Jadi banyak di situ. Seluruh sepeda. Saya rasa ini nanti bukan di channel deh yang menyebutkan itu. Resources. Kalau channel berarti yang kalian sebutkan itu feed Instagram, Reels Instagram. Jadi kalian postingnya di mana? Gitu ya. Kemudian kalau di TikTok itu apa? Video TikTok gitu ya. Oke, komunikasi searah, interaktif, penjualan langsung atau tidak langsung itu channel. Jadi benar, kalau kalian memang punya offline store ya sebutkan. Oke, kemudian spanduk poster sudah nggak zaman ya? Sudah nggak ini ya? TV, majalah, koran, billboard, banner sudah nggak masuk ya? Oke, relationship, membangun hubungan dengan pelanggan. Apa? Customer relationship-nya WhatsApp group, oke. Kalian bikin WhatsApp group, caranya gimana? Atau kalian berarti WA group itu kalian sendiri yang bikin? Jadi nanti nyari orang yang bersedia join. Ada memang yang seperti itu. Jadi store-nya yang ini ada WA grupnya toko ini, silahkan yang mau join gitu. Dan ada yang berhasil banyak membernya. Jadi nanti di situ dia berhak untuk sharing produk-produk dia. Yang pemesanan langsung japri kayak bisa. Cuman mungkin agak beratnya nggak banyak yang minat. Ya, pinter-pinternya kalian. Atau kalian punya grup kelas-kelas seperti ini ya. Tapi sebenarnya itu nggak etis sebenarnya ya. Grup kelas dijadikan untuk promosi kayak gitu ya. Oke, kemudian revenue streamnya collab dengan usaha laundry sepatu, collab dengan usaha distro. Oh, belum paham ini kayaknya ya. Revenue stream itu pendapatan. Jadi harus dibetulkan. Pendapatan yang diterima perusahaan dari pelanggan. Nanti cek PPT deh ya kalau bingung ya. Kemarin ibu cepet aja dari video itu, sebenarnya videonya juga udah enak.
Cuman teman-teman pas ngerjakan nggak mau buka lagi. Bingung ya? Iya. Iya. Berarti kayak pendapatannya. Pendapatannya. Jadi pendapatan kalian dari mana saja? Tadi sudah diskusi. Iya. Tapi belum. Diskusinya kita rencananya satu customer botolnya itu dijual dengan harga 20.000-an. Jadi terus kalian kira-kira sudah banyak per bulan misalkan itu dapat 100-an orang kan berarti ya 120.000 presentasi. 20.000 kali penjualan minimal 100 gitu ya. 100 orang berarti berapa? 20.000 kali 100 2 juta. Anggap aja modal kalian 1.500.000 gitu ya. Atau berapa modalnya? 1 juta. Modalnya 1 juta. Oke, ya sebutkan aja jadi 1 juta kan. Dengan perhitungan seperti itu. Ya. Tapi hati-hati juga, kalian kalau mau berbisnis harus benar-benar ini saya butuh bahan baku berapa, ini berapa. Ini ada kardusnya, botol, parfumnya sendiri. Nah, berapaan itu? Oke. Yang kardusnya tadi 50.000 itu kita hitungnya kasaran aja. Iya. Kardus tadi 50.000 itu per 100 parfum. Jadi kardusnya botol. Oke. Jadi memang kalian sudah merancang 100 ya. 100 terjual, 100 diproduksi. Oke. Terus botolnya itu dihitungnya botol, botol. Iya, 50.000. Ya, berarti sekitaran mungkin. Ya. Jadi kemungkinan labanya bisa 1 juta per bulan. Ya, per 100 pieces lah saya rasa. Akan jangan 1 bulan. Bisa jadi 1 bulan itu kalian menjual dari 100 pieces. Jadi 100 botol. Oke. Keuntungan lain nggak ada, itu aja ya. Oke, dan resourcesnya, sumber daya penting yang perlu ada perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Yang kalian perlukan, akun IG, akun WA karena dan lain-lain tadi di akun TikTok, ya, kemudian akun FB, ya, online market nggak tertarik? Kan itu hanya kalian kolaborasi dengan Shopee atau dengan ini aja kan? Ada biayanya ya untuk kalau kerja sama sana? Saya kurang tahu. Oh enggak, ya. Cuman harganya ada yang di markup ya. Ada yang sudah pernah daftar Shopee untuk jadi penjual? Belum. Oke, main activity-nya? Mana? Post Instagram, WA Story, oke. Ini sebenarnya kalau main activities itu kegiatan utama yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk atau menyajikan jasa kepada pelanggan. Berarti meracik itu ya. Meracik, mulai dari meraciknya, kemudian pengemasan, kemudian sampai posting di Instagram, posting di WA Story, posting di IG Story ya. Saya rasa posting di Instagram itu termasuk story, feed, reels sudah cukup ya. Dan nggak usah disebutkan IG Story lagi. Post Instagram, post Facebook gitu ya. TikTok, online market. Oke. Strategi partnernya, jaringan pemasok dan mitra yang menjadikan model bisnis dapat berjalan. Laundry sepatu. Oh, jadi kalian kerjasama dengan laundry karena laundry masih butuh itu ya. Oke. Mahasiswa. Kerjasamanya seperti apa? Mungkin kayak mulut ke mulut gitu. Mahasiswa. Oke. Kalian kasih ini nggak? Misalnya kalau kalian bisa bantu menjualkan 10, saya kasih bonus 1 kayak gitu. Boleh. Oke. Jadi mahasiswa ya? Atau komunitas? Boleh. Kemudian cost structure-nya ada apa saja? Kuota internet, botol parfum, parfumnya, dan kardus packing. Oke. Kayaknya tadi ada lagi deh, gaji juga kan? Gaji karyawan.
gaji karyawan. Oh gitu aja, lamanya langsung dibagi Pak. Jadi kalau nggak lama kalian nggak dapat apa-apa. Oke. Ya wes, merintis bisnis harus gitu. Ya. Cost structure sudah, revenue stream. Revenue stream itu nomor berapa kok? Oh sudah ya, atas sendiri ya. Oke. Ada beberapa revisi tadi tambahan juga ya. Oke. Ya sudah. Demikian. Hasil dari kelompok 3 presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya. Agak cepat ya. Konten kelompok 8. Tadi cewek kacamata siapa namanya? Aulia. Siapa namanya? Jonathan. Iya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 4 akan mengimplementasikan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Ya, betul. Berupa bisnis kanvas. Ya. Pertama-tama silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, pertama perkenalkan saya. Nama saya Muhammad Arif Wijanto, biasa dipanggil Okta. Saya Mikri Yusniansyah, biasa dipanggil Wi. Saya udah Malaysia dipanggil Winda. Saya Hasan Malikin. Iya, masuk saja. Oke. Bisnis yang kami rancang adalah Bisnis yang kami rancang dan alhamdulillahnya sudah berjalan. sudah berjalan. Sudah. Bisnis jual kopi menemani Kedai kopi Cap Beringin. Betul. Kopinya dijual nggak? Kopinya Cap Beringin. enggak. Enggak, khusus di Kopinya enggak. khusus di minum di situ. Iya. Oh. Di customer segmennya kita. Bisnisnya siapa ini? Kenapa? Bisnisnya siapa namanya? Mikri. Iya. Oke. Customer segmennya kita dari penikmat kopi, terus dari pelajar, mahasiswa sama ojol-ojol gitu. Oke. Karena ini real ya, jadi Ya. apa enak ngomongnya. Value position kita menyediakan tempat yang nyaman, rasa yang konsisten, bahan baku murni buatan rumahan, mempunyai signature menu. Oke. Channel kita dari kopi, Instagram, TikTok, WhatsApp, mulut sama buat event bulanan atau tahunan. Misalnya pop up di kedai lain. Seperti apa? Kita mampir di soal-soal kedai lain buat pop up bareng open bar. Oh, Ya, biasanya sekalian ada live musiknya. pernah dilakukan? Pernah. Pokok bar di kedai lain itu maksudnya buka di situ. Iya, kedai bersama lain. Oh, jadi bersama. ya bersama toko kopi sebelah bersama. Oke, toko sebelah. Iya. Terus? Customer relationship kita komunitas sih, banyak komunitas, terus kedai-kedai lain sama di skena musik, skateboard dan lain-lain, dangdut, revenue stream
penjualan kopi kedai, untung bersih dari penjualan kopi per hari sekitar 100 sampai 150 per hari ya? Per hari. Ke mana? Ke partner. Oke, partner. Kok pikirin toh sejelas no? Oh iya. Tadi bilangin tadi. Ya enak jadi operator. Ayo Mas. Ke activity untuk ke action. Oke, partner. Dari produsen kopi supplier susu latte, pasar modern dan pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menu dan toko Madura ya. Kenapa toko Madura? Dan sekarang lagi menjamur ya? Ya. Jualannya apa? Semua Bu. Es krim, kulkas semua. Almadura. Oke. Karena kamu butuh gula, beli banyak nggak mampu. Ali nggak direkam? Belum. Lupa. Lucu ada apa? Bilang ke partner ya. Untuk ke partnernya kita sebutkan produsen bubuk kopi, supplier susu latte, pasar modern dan pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan menu dan toko Madura. Kenapa pilih toko Madura? Karena serba murah, buka kapan saja, di mana aja. Oke. Itu pasarnya. Ya wes. Untuk aktivitasnya, penyimpanan dan pengolahan bahan baku, konsisten semua ya. konsisten dari rasa, porsi dan segala macam, dan iklan. Untuk key resource-nya, bahan baku kopi, kedai, atribut kedai, sistem operasional kedai, merek kedai dan nama kedai atau nama kedai. Oh, nama. Iya. Logonya juga. Offline ya, full offline ya. Offline juga. Kamu promosinya channelnya pakai apa? Nggak ada pakai Mas duduk nggak? Iya Bu. Penasaran ya, channelnya kamu nggak pakai sosial media sama sekali? Instagram, TikTok sama WhatsApp. Oke. Kayaknya harus dimasukkan di situ juga deh akunnya itu. Coba. Untuk akunnya itu di resources bukan sih? Agak turun. Turun. Dimasukkan di situ kan ya harusnya ya. Ke resourcesnya. Ya, nanti masuk ya. Biaya sedikit agak mahal untuk mendapatkan bahan yang baik agar tercipta rasa yang enak. Terus bensin, biaya operasional seperti air dan listrik, biaya konten atau iklan. Oh, biaya konten atau iklan. Kamu mau iklankan di mana? Mau iklankan di mana? Radio. Konten iklannya biasanya pakai flyer aja. Pakai flyer. Gimana kalau pakai sosmed aja? Iya, Lebih low cost kan? Iya. Nggak usah cetak flyer. Aja aku pakai flyer kayak Oh gitu. Oh tetap ya. Oh gitu. Oh gitu. Sengaja menjaga keunikannya. Oke. Ya wes. Nah, terus ada lagi? Oke. Sekian dari apa? Dari kelompok 3. Kelompok 4. Mungkin ada yang mau bertanya?
Silakan. Ada yang ingin tanya? Kayaknya lebih oh ya. Lokasi kedainya mas, biar jadi iklan. Oke. Lokasi kedainya mas. Lokasi kedai di Jalan Mulyorejo. Dari 523, gak ada nomornya. Iya, Malang Sukun. Oh di situ. Iya, betul. Di depannya Terminal Mulyorejo. Pas depan Beringin. Makanya namanya Cap Beringin. Oh gitu. Ya. Enggak, itu berarti ke arah apa namanya Pergantur. Ya, Wagir. Oh, ke arah Wagir. Iya, Ya. Badulan Puskesmas. Puskesmas dekatnya. Soalnya kan Beringinnya di situ ya, ingat saya. Terminal di situ sama di netannya. Terminal, ya tepatnya terminal Mulyorejo. Oke, ya wes. Mau penasaran? Ya mas ya. Ya, kayaknya sudah mulai mengarah ya. Cuma tadi yang Ibu sarankan bagian resources karena kamu channelnya ada sosmed juga ya. Nah, ada sosmed juga, iklan TikTok berarti Lebih ke konten sih. ya kan tetap harus ada aktivitas di sana. Kemudian resource-nya kamu harus punya akun sosmed itu, ya kan? Oke. Kita ada yang mau bertanya tadi juga. Mas, jadi tanya nggak mas? Jadi tanya. Kalau boleh tahu menunya apa aja? Menunya ada kopi tubruk hitam sama kopi wedok, itu ada susunya. Terus sama itu aja. Harganya mulai dari 6.000 sampai 15. Oh, mantap. Ya. Ramah kantong sekali. Ya. Sama kantong guys. Ada snack ringannya juga. Snack ringan ada. Oke. Ini. Kadang ada live musik ya. Mas nama sih ya? Okta. Okta. Sudah ya, waktunya kita yang terbatas. Ya. Sekian dari kelompok kami. Yang menutup moderat. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada salah-salah kata, 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke 4. Maju ke 4. Ya, yang maju ke 5. Yang maju ke 6 jadi moderator. Agak cepat ya. Ari biasanya sedikit saja. Nanti Mas presentasi. WA-nya mana? Oh ini maju ke 3 tadi. Iya. Ini maju ke berapa? Oh, ini 5 malah. Ya wes saya yang berapa persen siapa? Sudah semua? Nih. Tanda tangan dulu. Ayo, yang maju ke 4 tangan ada apa dong? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kerja mereka. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Kemarin enggak? perkenalkan nama saya Edi Naratu Perkenalkan, kalau saya Muhammad Gunawan, bisa dipanggil Fajar. Perkenalkan, nama saya Musliman Bunila Pensa, bisa dipanggil Ilman. Ilman. Kami ya, Ada Bu. Perkenalkan, nama saya Fajar Filosof, biasa dipanggil Filo. Kami akan menjelaskan rencana bisnis kelompok kami, yaitu jasa editing seperti video atau foto. Dan disebut ya di judulnya apa itu? Jasa editing freelancer ya. Untuk customer segmentnya dari siapa sebenarnya dari masyarakat ini rata-rata dari umur 15 tahun ke atas, mahasiswa atau keluarga seperti yang memiliki acara ini. Oke. Dan untuk value proposition, yaitu pengerjaan tepat waktu dan rasa, tergantung tingkat kesulitannya, dan bisa memberikan revisi maksimal 3 kali. Untuk channelnya sendiri kami menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Facebook, WA Story, sama YouTube. Untuk customer kita bisa memberikan kesan baik dan ramah pada customer, bisa lewat WA kontak ataupun DM Instagram. Untuk revenue-nya mendapatkan profit atau keuntungan seperti uang dan lain-lain bisa, dan juga menambah portofolio. Untuk aktivitas, yaitu mengedit permintaan customer dan mengasah marketing. Untuk key resource-nya mempunyai komputer atau laptop, software editing, dan akun sosmed. Oke, partnernya seperti teman kamu saja besar. Untuk infrastrukturnya menyediakan laptop atau komputer, membeli software editing, menyediakan jaringan berupa internet. Oke, sekian dari kelompok 4. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Atau ada komentar, kritik, pengen partner. Monggo. Ayo gas. Kayaknya aktivitasnya juga kurang deh ya. Apa? Ya mengiklankan di sosmednya dia. Kalian punya sosmed buat apa? Oh iya. Iya kan? Iya. Kan itu hanya aktivitas kalian, hanya aktivitas intinya edit gitu ya. Iya. Terus punya akun sosmed buat apa? Ya, ditambahkan ya. Oke. Channelnya Instagram, TikTok, Facebook, semua sosmed disebut. Iya. Ya kan, untuk mempromosikan jasa kalian kan. Oke, jadi ada kayak aktivitasnya di situ kalian yang posting di sosmed. Oke, saya rasa itu sih. Yang ini revenue stream dapat bukan nominalnya belum tersebut. Untuk keuntungannya kan belum pasti Bu, soalnya Ya, dalam kira-kira aja. Jadi itu jadi target kalian. soalnya kan dalam sebulan itu belum tentu ada job editing persen. Jangan sampai seperti itu kalau kalian mau mulai bisnis. Kalau kalian nggak dapat minggu pertama nggak dapat, minggu kedua harus nyari. Makanya posting sosial media lebih gencar, atau karena kayak partner kalian mahasiswa, teman kampus harus
pentingnya promosi. Jadi kalau kita mulai bisnis kita nggak boleh diem. Target harus punya. Kemudian apa yang saja yang kita lakukan untuk meraih target itu, itulah aktivitas kita. Nggak boleh diem, menunggu. Kita harus menjemput bola, nggak boleh menunggu bola. Ya. Nah, jadi nominalnya harus kalian misalnya 1 kali 1 target edit 10 misalnya ya di awal. 1 kali edit biasa berapa? 300 sampai 350. 300 sampai 350. Oke, ya. Berarti di situ. 300 sampai 350 itu bersihnya berapa? Bersihnya anggap aja misalnya bersihnya 100.000. Jadi yang jadi keuntungan adalah 100.000 kali 10 itu 1 juta. Harus sudah nyampe itu. Kenapa 100.000? Karena dipotong listrik, dipotong gaji karyawannya, dipotong bayar wifi, ya wifi, terus dipotong biaya yang lain. Ya, jadi bersihnya mungkin hanya 100.000. Oke. Jadi 100.000 kali 10 dalam 1 bulan kalian harus mengedit minimal 10. Kalau nggak dapat, ya harus nyari. Ya, harus begitu. Oke. Dibandingkan saya harus lebih aktivitasnya, itu yang penting. Oke, yes. Ada lagi teman-teman? Saya rasa udah oke, cuma penambahan itu tadi ya. Oke, direvisi minggu depan dikumpulkan. Bisa diakhiri. Oke, untuk kelompok 4 sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Aku Silman. Oke. 3 kali dapat gelas. Ayo. Satu lagi lah sama jauh. Kelompok mana yang belum? Masih 2. Saya baru 2 ya. Ini ayo moderatornya. Ini maju ke berapa? Ayo. Moderator dari Bukan 6 ya? 6. Oh iya, kamu belum? Iya. Oh iya, 6. Tolong di videokan nanti. Oh jadi masih 3 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi bisnis model kanvas temanya dengan tema kafenya Jawa. Langsung saja. Iya, silakan. Perkenalkan, ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Awiyah, biasa dipanggil Rizal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sabilillah, bisa dipanggil Sabilillah karena di sini pacarnya dua, beda bingung. Saya sebagai Perkenalkan, nama saya Sindi Maulana, bisa dipanggil Sindi.
tentang bisnis model bisnis kami. Namanya Kafenya Jawa. Kafenya Jawa. Ini coba di apa customer segment. Untuk customer segment kami biasanya mahasiswa atau pelajar yang berusaha untuk berhemat sekaligus untuk mereka yang di tempat estetik dan asri dan instagramable. Kami juga menargetkan keluarga karena konsep kami yang tenang membuat tempat ini cocok sebagai rumah makan keluarga. Untuk menuju persiapan kita mengadakan harga yang terjangkau, tempat yang asli, lokasi yang strategis, instagramable, promo yang tersedia, pelayanan yang ramah, dan kepercayaan yang dijamin. Untuk channel targetnya pelanggannya dapat datang ke Lasif Cafe dan makan di tempat. Kami juga menyediakan layanan online bisa lewat GoFood atau Shopee. Untuk customer relationship, kami ingin pelanggan yang datang ke sini tidak bosan. Jadi setiap 2 bulan kami akan melakukan dekorasi ulang dengan tema yang tetap sama, hanya penempatan yang berbeda. Tidak lupa juga kami tetap menjaga konsep tempat kami yaitu sebagai tempat yang murah dan instagramable. Jadi kami akan memberikan satu flat set pecel dan tag untuk setiap sebelum makan. Aku produk kanan baca aku aja. Oke. Untuk revenue stream, pendapatan utama berasal dari makanan dan minuman yang kami jual. Dan kedepannya kami berencana untuk meningkatkan bisnis secara waralaba atau menjadi franchise gitu. Jadi kami offline gitu. Tapi nanti mungkin akan buat banyak tempat lain. Untuk yang selanjutnya Activities memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga kualitas makanan, memperbarui dekorasi secara konsisten, melakukan promosi baik offline maupun offline. Kalau masak kalau bertanya. Lokasi kafe yang strategis itu pasti jadi senjata utama kami. SDM yang mumpuni dan kualitas bahan masak yang baik. Mungkin ada yang belum saya tambahkan yaitu akun-akun sosial media untuk pengiklanan. Terus untuk K-Partner, K-Partners, kami akan bekerja sama dengan para supplier bahan agar kami dapat memastikan kualitas dan ketersediaan bahan. Yang paling kanan bawah kiri sebelah kiri bawah bisa kiri sedikit. Oke. Untuk cost structure bahan baku mentah dan makanan, minuman dan cemilan yang kami sediakan, terus biaya persiapan dan perawatan tempat, biaya karyawan, biaya iklan online, terus biaya brand ambassador kalau kami dapat brand ambassador, terus biaya lainnya seperti listrik, gas dan lain-lain untuk operasional. Oke. Sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan enggak? Lokasi Sam, karena ini fiktif jadi belum ada. Menu utamanya apa? Menu kami lebih ke pecel sama geprek. Bisa dilihat tadi ada bonus pecel kalau beli 10 kali di situ. Segera dibuka ya. Ada sedikit dana boleh. Loh, makanya kalian punya ide ini masuk ke Invis biar ada pendanaan, ya? Ya, tenang. Oke. Kocak sih, kocak. Ini Fajar sama siapa? Ini pastinya ada 2 bus jadi bisa dipanggil sedikit. Dipanggil apa? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara diskusi dikit ya. Skip dulu ya, waktunya sudah mepet. Terima kasih, luar biasa idenya. Oke, ya sudah hari. Sambil Yuk, Mas Al.
Tadi ada print-printan. Jadi teman-teman, ibu ingin kalian membuatnya dalam bentuk kertas gini ya. Nanti di print, kumpulkan besok gimana? Oh iya. Iya, sorry. Berarti maksimal Kamis depan. Sebelum Kamis, oke deh ibu terima. Ya. Oke. Pengumpulannya kalau dijadikan satu aja gimana? Ke ketua kelas gitu. Boleh ya. Saya minta bantuan Jonathan deh. Jo, aku boleh tugas teman-teman kamu ya maksimal hari Senin ya. Pokoknya kamu kumpulkan ya. Nanti Kamis maksimal ya. Yang sudah direvisi. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang proyek yang mereka kerjakan. Boleh nggak? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Maharani. Saya Fakih Alfian Arufat. Nama saya Ahmad Alfian Darmawan. Saya adalah saya. Halo Mas Ali. Oke. Ayo, mulai siapa yang pertama? Ide bisnisnya apa? Oh, thrift shop. Kan thrift shop mau dilarang? Yakin? Sudah diperbolehkan. Iya tak? Iya Bu. Ini anak-anak enggak semua Bu. Oke, ya. Yang pertama, strategi partner itu kita ada reseller, supplier, laundry, penjahit, dan jasa pengiriman. Yang kedua, value reposition. Yang pertama, memperlambat dampak buruk fast fashion. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, motif atau desain yang beragam bahkan angka. Yang keempat, dapat didesain ulang atau import. Yang terakhir, dapat dilukis pada kain berbahan jeans dan kanvas. Untuk channelnya bisa menggunakan TikTok, OnlyFans, terus WhatsApp Story, terus marketplace online seperti Tokopedia dan Bukalapak. Surya. Yang kedua adalah revenue stream. Yang kedua proses dalam reservoir profit dan penjual sampai 2,5 juta. Yang selanjutnya adalah kreativitas. Yang selanjutnya adalah main activities yang berupa post Instagram yang sebagai contoh adalah Reels atau Snapgram. Yang kedua adalah WhatsApp Story. Yang ketiga adalah Instagram.
Selanjutnya adalah key resource. Berupa akun TikTok, Instagram, WhatsApp, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Berikutnya strategi partner ada reseller supaya kalau media itu untuk cost structure-nya yaitu pembelian produk, pembayaran dari pemeliharaan toko, pembelian saling listrik dan internet. Sekian dari kelompok 1. Kelompok 1 ya? Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Ayo dong, masukan teman-teman. Yang saya masih ini apa namanya ganjalan sih karena kemarin Pak Presiden bilangnya baju impor, baju bekas impor dilarang itu ya. Saya apa namanya khawatir itu akan kalau mungkin sekarang dipendek, saya khawatir banyak benar-benar di close. Ini gini loh, membayangkan industri lokal itu kan kualitas mereka lebih baik, ya kan? Ketika masuk ke sini karena dia bekas, terus harganya lebih murah, terus konsumen lebih banyak di itu. Akhirnya industri lokal kan yang berpengaruh. Tetap kalah, tetap tapi tidak bisa. Menurut saya kalian juga gini loh, apa namanya, seolah-olah itu kan dek sana sudah nggak dipakai ya, mereka ketimbang dibuang dek sana jadi limbah dibawa ke sini loh. Akhirnya kan kita yang jadi penampungan limbahnya mereka. Kenapa mindset kita nggak kita rubah? Ayo kita lebih cinta dengan produk-produk Indonesia. Tapi kalau misalnya kita beli produk-produk yang baru kan itu mengakibatkan limbah juga. Baru ya, bukan. Saya tanya, nabung baru atau pakaian bekas? Yang nggak apa-apa beli barang baru dari luar negeri, nggak apa-apa, harganya pasti mahal kan, nggak apa-apa gitu loh, tapi jangan yang thrift. Murah bu. Cuma kan kalau yang baru itu mengakibatkan limbah. Iya. Kalau baru, kalian kalau mau beli baru harganya pasti apa namanya jauh dari harga kita, maksudnya harga produk lokal gitu. Kalau kamu mampu nggak apa-apa, tapi nggak mungkin beli satu kontainer. Iya kan, nggak mungkin akan jadi limbah memang kalau baru. Masalahnya yang thrift ini loh, ya. Tolong semua kalian generasi muda ya, yang dikhawatirkan pemerintah itu bukan hanya kesehatan kalian, tapi dampak pada industri pakaian lokal. Gitu loh. Ya, kadang kan gini, kadang kan kita apa namanya, bangga kita pakai merek luar negeri gitu kan ya. Yang kadang tuh yang kalian beli itu adalah kebanggaannya itu gitu loh. Padahal sebenarnya itu masuk kategori barang bekas, ya kan? Nah, barang bekas itu memang kualitasnya lebih bagus karena dari luar negeri, cuman masalahnya harganya lebih murah dan itu apa namanya bisa setara dengan yang produksi lokal. Maka kalian pasti pilih yang barang bekas ini gitu loh, ya kan? Maka itu yang membahayakan industri lokal, itu yang dipikirkan oleh pemerintah begitu. Kalau kalian mau beli baru nggak apa-apa, asalkan dananya ada, tapi nggak mungkin bisa kontainer, ya kan? Nggak apa-apa beli baru, boleh. Itu apa namanya? Dan kalau baru saya rasa nggak akan jadi limbah. Kenapa? Karena kamu belinya nggak mungkin loh satu kontainer, paling ya 5 pieces itu aja nggak yakin itu karena macetnya pasti gede, ya kan? Orang lain kan juga banyak yang beli loh.
Iya, walaupun orang lain banyak yang beli, tapi nggak mungkin juga orang itu beli satu kontainer gitu loh. Pasti dibeli untuk konsumsi sendiri. Orang pajak Nah, apa kalian mau jadi bagian dari orang pajak? Tidak. Nah, kan? Ayolah, kalian yang punya negara ini, kalian yang berkewajiban untuk memajukan negara ini. Ya, kalian punya skill desain, coba desain barang-barang yang memang taste-nya taste anak muda. Kita cari kualitas bahan yang bagus, yang sekiranya bisa setara dengan yang thrift itu. Ya, saya paham kok kenapa thrift di Indonesia maju besar. Karena memang anak muda suka seperti itu. Ya, saya sendiri nggak pernah beli, cuma suamiku ada pengalaman. Kualitas memang jauh dengan produk lokal. Seperti itu kan bahaya. Yang dikhawatirkan adalah akan mematikan apa iya kita akan selamanya jadi konsumen gitu. Ya, oke. Saya kok malah jadi bahas. Yang ini sementara biarkan begini dulu ya. Ada yang sudah punya bisnis ini? Belum? Tahu. Ya, gue makan ini. Debatan ini. Makanya dia jawab Ibu tadi. Dia ada jawaban. Apa namanya mungkin bisa dipikirkan untuk bisnis lain ya, Ta? Saya bukan pemilih Pak Jokowi jujur, tapi saya setuju dengan kebijakan beliau yang ini. Ya. Ya. Ke depan kamu harus bisa memproduksi barang yang kualitasnya setara atau di atas thrift itu sehingga konsumen akan lebih memilih produk lokal. Oke? Beli brownies aja guys. Kenapa? Ya wes, ya sudah bisa diakhiri. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo. Presentasi ke berapa? Ke-7 ya? Presentasi ke-7 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 4 presentasi ke-7 dipersilakan. Perkenalan dulu sih. Perkenalkan nama saya semua, saya dipanggil Fatim. Perkenalkan nama saya Raffi juga, saya dipanggil Raffi. Perkenalkan nama saya Ferdion, saya dipanggil Dion. Perkenalkan nama saya Raya Pandi, saya dipanggil mereka. Halo Pak Rega. Kalian berdua berkacamata ya? Iya. Judulnya Hancur Street. Ide bisnis kami adalah barber yang sudah dijalankan oleh Dion. Customer segmennya laki-laki yang peduli style terkini dan remaja laki-laki umur 5 sampai 50 tahun. Value prepositionnya mengikuti tren terkini, waktunya fleksibel, lokasi fleksibel, bisa konsultasi model rambut terlebih dahulu. ini tabelnya dibetulkan ya nanti ya? Iya. Ini kan kayak gini, bawah kan 2 ya? Iya. Oke? Sudah. Channel ada di Instagram, Facebook, poster dan banner.
WhatsApp pribadi, WhatsApp grup komunitas, dan Instagram, Facebook, dan grup Facebook. Value streamnya ini per customer dikenakan biaya 20.000 tanpa biaya tambahan. Terus 10 customer per event itu dihitung 250.000 dan per bulannya sekitar 90 sampai 130 customer itu sekitar 2.250 sampai 3.750. Terus key activity-nya, main activity itu iklan di berbagai media sosial dan memenuhi orderan panggilan customer. Key result-nya 2 set alat potong rambut, bensin, iklan, word of mouth atau dari mulut ke mulut, dan public speaking yang bagus. Keywordnya strategi partner, relasi pertemanan, penjualan potong rambut, bukan servis alat-alat potong rambut. Itu cost struktur, biaya perawatan alat potong rambut 20.000 sampai 50.000. Data tabur untuk membersihkan sisa rambut pada customer 20 sampai 30. Bensin 20 sampai 30 per hari. Biaya perbaikan alat potong rambut 100 sampai 500.000. Ya, dari kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Ada? Silakan. Ini hanya susunan tabelnya aja ya yang dibetulkan ya. Ya. Dan karena memang ini sama kayak tadi yang sudah jalan lebih mengena ya. Cuman channelnya iklan Instagram, iklan Facebook, poster, banner, kemudian main activitiesnya tentu jasa pelayanan potong rambut tadi ya yang pertama, kemudian iklan media sosial, memenuhi orderan panggilan, juga ada panggilan juga. Karena ini barbershop, jadi nggak ada offline store, kita emang dipanggil gitu. Nggak ada offline store? Nggak ada. Jadi emang kita keliling, terus bisa di event-event buka booth gitu. Oh jadi nggak ada offline store-nya ya? Nggak ada, karena saya sambil kuliah dan gitu. Oke. Ya wes. Berarti untuk poster bannernya pemasangan berarti ya? Iya, sama kayak Fikri Bu, jadi lagi naik lagi, balik lagi ya Bang. Zamannya nempel-nempel poster di kopi-kopian. Terus berarti tambahkan di main activities ya? Yang mana? Di main activities kamu kan hanya iklan di sosmed. Padahal kamu ada channelnya dengan poster dan banner. Berarti kan pemasangan poster dan banner juga, ya? Oke, sudah hitungannya juga udah oke, costnya juga udah oke. Relasi strategi partner tadi pertemanan, penjual alat oke, ya. Sudah, saya rasa ada teman-teman masukan? Itu masnya. Ada yang Ya silakan. Medianya apa mas? TikTok ada Nama sosial media. Nama sosial media. Nama. Udah ada. Udah. Aku dulu mas yo. Iya. Hanca barbershop Bu. Hanca. Ya. Hanca barbershop. Oke. Apa namanya persiapan kamu kalau sambil kuliah begini, terus tiba-tiba ada panggilan itu gimana? Saya suruh nunggu, kalau nggak bisa tinggal. Jadi saya sambil gabut dulu. Jadi ya kalau nggak ada kuliah baru jalan gitu ya. Oke. Saya kira ini sambil bawa alat-alatnya. Oh enggak Bu. Enggak. Di kos. Oh gitu. Ya berarti memang nanti dilayani setelah selesai kuliah. Iya. Oke. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 4. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ayo agak cepat sampai jam 10 loh. Kalian ada kuliah nggak?
Kelompok 1 yang maju pertama tadi moderator. Kelompok 1 guys. Ayo. Yang maju pertama tadi. Jonathan nanti bertugas mengingatkan teman-teman untuk kumpulkan. Oke, kelihatan. Ayo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi terakhir dari kelompok 5. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hermansa. Sekolah. PBB Setia, bisa dipanggil PB. Perkenalkan, nama saya David Surya Putra, saya panggil David. Kami akan mempresentasikan the business model kanvas kita yang berjudul Real. Iya. Bisnis apa ini? Clothing. Musuh. Mas. Pertama, customer segmentnya yaitu anak muda dari 17 tahun sampai 25 tahun. Lalu proportionnya harganya terjangkau, desain menarik, kainnya berkualitas dan pekerjaan cepat. Untuk channelnya yaitu IG, TikTok, YouTube, dan Shopee. Untuk customer relationship-nya, pelayanan yang aman melalui direct selling. Ada store-nya berarti offline store. Bukan offline store. Ada offline store-nya, bisa datang, bisa langsung pre-order, bisa dikirim ke rumahnya. Maksudnya ramah itu mungkin dalam pengiriman, langsung ketemunya. Tapi ada. Gimana? Untuk SEO-nya, profit terlalu mulai dari reseller 10%, laba bersih dari penjualan Nanti bisa dikirim juga. harus balik modal memiliki kemajuan. Pakai wifi aja kan harus. Iya. Lalu main activity atau keuntungan kita. Main activities kegiatan. Oh ya, kerja utama kita Kerja utama. melakukan promosi, lalu membuat desain, menjahit kaos, terus key resources, kegiatan utama kita seperti live TikTok, live IG, atau membuat. Oh, live itu berarti di main activities. Case resource-nya berarti akun. Ya, yang main activities-nya live TikTok, live Shopee, ya berarti live sosmed gitu aja ya. Bahkan strategi selebgram, youtuber, collab sama beberapa brand lain, reseller dan tiktoker. Untuk cost strukturnya apa? Ada peralatan seperti kain atau mesin jahit serta alas campur. Udah itu aja. Sudah. Nggak ada nominal yang disebutkan. Kira-kira. Profit laba itu? Iya, di situ sama di cost-nya juga boleh. Kalau yang di profit laba itu kan reseller 10%. Itu maksudnya kayak kalau kita jual baju 70 atau 80 di store kita, tapi ada yang mau reseller, berarti menjualnya harus lebih dari 10% gitu, bukan 80 berarti. Oh, harga kalian tuh sudah harga dasar ya? Mereka harus menambahkan. Oke. Gitu. Terus kalau bersihnya ya itu hanya kaos ya? Kaos, jaket, gigi kayak gitu sih Bu. Berarti harus disebutkan di situ ya? Iya. Karena di situ kan yang punya kaos ya? Ya, itu di mana Bu? Tambahin. Produk C, coba besarkan. Value proposition. CC pelayanan yang tadi ada yang menyebutkan kaos itu loh. Yang kaos ini connectivity itu. Oh ya, desain dan kaos gitu ya, kan gak hanya kaos. Oh ya. Value proposition ya boleh, kaos yang berkualitas, kemudian produk yang berkualitas pastinya ya. Produknya apa? Kaos, suji dan lain-lain. Oke.
Ya wes, tadi ada beberapa perubahan di situ sama nominal ya. Kalau bisa sama, kamu pertama ini saya nggak yakin dengan selebgram. Maksudnya selebgram YouTuber siapa? Kalau YouTuber itu ada YouTuber review. Ini punya kenalan juga YouTuber review Malang. Oh, Lokal ada. juga ada. Kalau selebgram Oke. juga ada. Di kelas saya itu selebgram. Oh, I see. Ya, pokoknya yang dia punya follower banyak ya. Oke, nggak harus yang selebgram terkenal. Nggak usah lah. Ya. Jangan salah cilok-cilok atau siapa. Oke. Oke. Ya wes, ada yang mau ditanya? Sudah. Sudah. Ya, kira-kira. Ada produksi kira-kira? Karena masih belum berkira itu sih soal mesin lah, kita juga belum riset soal mesin. Nah, itu harus di riset Itu juga. dulu. Jadi kalian butuh modal berapa? Terus apa namanya perawatan, gitu ya? Oke, maintenance-nya. Ya wes. Ada yang mau bertanya? Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya. Kavin, panas banget. Bagas. Bagas ya, Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, jadinya molor banget karena memang harus selesai semuanya. Semoga kalian bisa memahami ya bagaimana merancang ide bisnis dengan bisnis model Canvas. Dan sekali lagi, yang tertarik mengembangkan bisnisnya untuk menjadi bisnis yang real, silakan bergabung dengan Inbisnya Asia. Oke. Apa namanya, prestasi luar biasa, ide-ide bisnis yang luar biasa. Semoga kedepannya ide ini tidak hanya menjadi ide, tapi benar-benar bisa terrealisasi, bisa mencetak bisnismen baru, mencetak lapangan kerja baru untuk banyak orang. Ibu akhiri, minggu depan kita ada kuliah tamu masuk seperti biasa, dan beberapa orang akan mewakili kita untuk kuliah offline di ruang teater yang nanti akan Ibu pilih untuk mewakili kelas kita. Mohon berkenan, tidak ada penolakan ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.